Sebelum menanam, kenali dulu pH tanah agar tanaman ini bisa tanaman tumbuh subur dan sehat dan berbuah lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada? Moga anda dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke sahabat, sebelum menanam lakukan pengecekan pH tanah. pH tanah adalah fondasi untuk tanaman agar tanaman kita yang mau ditanam tumbuh sehat dan subur. Nah, masalah tanah teman-teman ya, kalau sifatnya asam itu tidak cocok untuk kita tanami, dan netral ya, itu sangat bagus untuk kita tanaman sehingga tanaman kita tumbuh sehat dan subur. Cuaca pH tanah keras ya, pH tanah keras atau gersang itu posisi tanah basah ya. Bagaimana cara untuk mengetahui pH tanah tersebut? Bisa teman lakukan menggunakan alat ukur yang sudah ada di pertokoan atau online ya. Nah, bisa teman-teman lakukan menggunakan berbahan organik, menggunakan kunyit ya, menggunakan kunyit. Bagaimana caranya untuk menggunakan kunyit? Nah, terutama teman-teman lakukan pengambilan kunyitnya. Kunyit seperti ini, satu bonggol ya teman-teman. Pemotongan pucuk ini ya, pemotongan pucuk bonggol ini kunyit. Nah, kita lakukan pemendaman satu jengkal ya untuk ke tanah. Nah, jika kunyit ini dipendam untuk 1 jam ya teman ya, pendam yang tanah yang kita untuk mau ditanam ya. Nah, jika tanam itu kunyit ini membudar sama ini membudar di dalam tanah, kita lihat gali ke dalam ya, sudah dalam, udah lewat 1 jam, kita ambil kunyit ini. Kalau jika ini memudar kuningnya, itu sifatnya asam tanaman itu ya teman-teman. Jika tanaman ini kunyit ini tetap biasa atau netral, warnanya tidak berubah, itu tanah subur netral teman-teman. Nah, jika tanaman ini kunyit ini menjadi kuning tua, itu sifat basah atau tinggi. Nah, kita lebih baik memahami ya. Itulah caranya untuk memahami pH tanah atau asam atau netral dan basah. Bisa teman-teman melihat kondisi tanah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika tanah itu dikerubungi gulma-gulma dan tanaman itu terlihat sehat dan subur, itu tanah itu posisi netral teman-teman. Jika tanah itu keras atau gersang, itu sifatnya basah teman-teman ya. Gersang ya teman-teman bisa lihat ya, tanaman gersang tuh kayak mana, tanahnya keras tandus ya, itu tanahnya basah. Jadi tanaman itu sulit untuk kayak gulma aja, sulit untuk tumbuh ya. Itu sifatnya pH tanah basah tinggi ya. Jika tanaman itu tidak tumbuh atau becek, area becek dan kekuningan, itu sifatnya asam.
kita bisa melalui metode seperti ini ya. Nanti saya buatin video untuk stempel ya, untuk stempel tanpa alat ukur kita bisa memahami pH tanah itu ya. Ini cara saya untuk mengetahui pH tanah menggunakan kunyit ya teman-teman. Bisa teman-teman lakukan seperti itu. Kok nggak praktek? Nah, nanti di prakteknya ya, nanti kita prakteknya. Dan ini hanya teori katanya, teori baik katanya. Nah, karena sifatnya pH tanah asam itu sangat berpengaruh dari tanaman. Nah, bisa teman-teman lihat di kondisi tanaman cabai ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau posisi tanah ini, tanaman kita daunnya kuning dan layu kekuningan, nah itu sifatnya tanah itu sifatnya asam teman-teman ya. Kita melihat contoh ini ya. Jika tanaman itu cabai disubur, nah seperti ini gulma ada di sini, itu sifatnya netral, tanah itu sehat dan subur. Nah, kita bisa memahami seperti itu aja teman-teman ya, tanpa alat ukur ya. Jika tanah itu sifatnya gersang dan tinggi, nah di sekeliling ini tanaman tidak ada gulma, itu pH tinggi atau gersang dan panas, itu tanaman yang akan ditanam akan sulit untuk tumbuh. Nah itu ya, memahami hal sederhana mengenali tanaman itu. Memahami tanah aja ya, memahami tanah ya. Sebelum kita menanam aja kita melakukan pengecekan tanpa alat ukur menggunakan kunyit aja temannya, menggunakan kunyit seperti yang saya sebutkan. Nah, kita melihat tanaman aja ya, kita melihat secara logika, kita melihat kalau tanaman itu tumbuh rumput, itu tanah itu akan sifatnya subur dan sehat, cocok untuk kita tanami. Jika tanaman itu gersang, itu sifatnya basah ya, tinggi, itu sulit untuk kita tanami. Lakukan perbaikan tanah kalau sifatnya tinggi ya. Kalau sifatnya asam, lakukan pemberian pupuk kapur dolomit atau sisa pembakaran. Nah, tanah yang subur ya kita melakukan penanaman aja seperti ini ya. Oke sahabat, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk video ini tolong dimaafkan dan diluruskan ya. Hal sederhana kita melakukan pengecekan pH tanah ya, agar tanaman kita tumbuh sehat dan subur ya, dan berbuah lebat. Cara pengecekannya kita bisa menggunakan berbahan organik, menggunakan kunyit ya teman-teman ya. Apa yang saya ucapkan bisa teman-teman praktekkan ya. Nah, kalau kunyit itu membudar berarti sifat tanah itu asam. Apabila kunyit itu tidak berbuah warna, itu sifatnya tanah kita subur dan sehat, cocok untuk kita tanami. Apabila perubahan kunyit itu menguning tua, itu sifatnya tinggi. Lakukan perbaikan tanah. Oke, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada salah kata, salah ucap, tolong dimaafkan, diluruskan. Tanaman harus ingin tahu dan harus belajar, selalu terus berkarya. Salam buat kalian Jepang, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.